Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal bahas untuk tutorial UTS dari matkul Rekjal. Eh, Sebelumnya ini adalah matkul yang namanya Geojal sama Perjal ya. Jadi kita di sini bakal bahas dari yang tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, ini yang bakal kita bahas adalah UTS tahun 2022, UAS 2022 sama UAS 2023. Kenapa yang UTS dua nggak dimasukin? Karena basically sama aja. Cuma ganti angka doang. Sementara kalau yang UASnya itu dia ganti peta juga. Jadi agak berbeda kerjanya. Kalau yang 24 kebetulan nggak ada yang foto soalnya. Jadi kalau misalnya kalian mau komplain silakan komplain sama angkatan atas kalian itu ya. Karena nggak ada yang foto soalnya tuh. Jadi kami nggak bisa bahas. Tapi basically sama juga kayak yang tahun 2023. Oke, ini PPT-nya aku pakai yang dulu karena dulu aku penjadi asisten juga untuk matkul Geojal. Dan sekalian nih kredit untuk asisten sebelumnya ya. Karena yang tahun lalu ternyata PPT ku dipakai lagi tapi namanya dihilangin. Nah, itu sangat tidak sopan ya sebenarnya. Untuk tahun 2022 ada sekitar 6 soal. Ada 6 soal untuk yang UTS-nya. Yang pertama itu terkait sama geodetik. Terus nomor 2 sama 3 itu terkait sama jenis elemen tikungan. Nomor 3 terkait sama sketsa sama bikin stationing. Dan yang terakhir itu adalah yang terkait sama diagram super elevasi. Itu di nomor 6. Ini untuk gambaran soalnya. Kalau yang modelan UTS 2022. Jadi kita cuma dikasih tahu bahwa ini adalah suatu koridor rencana jalan dua lajur, tapi nggak dikasih tahu berapa arahnya. Jadi asumsinya aja dua lajur dua arah ya. Terus terdapat beberapa titik sebagai berikut. Nah ini ada dikasih koordinatnya nih yang di sebelah kiri ini. Titik A sampai titik H. Titik A-nya itu adalah titik awalnya, sementara titik H-nya itu titik akhirnya. Nah kita bisa milih dari titik B sampai titik G yang mana yang mau kita jadiin tikungan sebagai PI1 dan sama PI2. Jadi kita suruh pilih dua titik dari ketersediaan sebanyak 6 titik di antara A sama H. Kemudian dikasih tahu juga bahwa kecepatan rencananya itu 60 km per jam sama super elevasi maksimumnya itu 10%. Yang perlu dicari adalah terkait sama besarnya sudut tikungan. Daerah 1, daerah 2, dan seterusnya ya. Tadi udah aku jelasin juga sih. Nah, ini untuk perhitungan geodetiknya yang pertama. Di sini kita kita asumsikan kita bakal gunain titik B sebagai PI satunya, sama titik G sebagai PI 2-nya. Nah, ini kebetulan aku milihnya karena jaraknya paling besar. Ini berpotensi FC juga sih. Uh, Kemudian mudah dihitung dan juga delta delta D minimumnya aman. Delta D itu adalah selisih jarak antara dua titik itu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di soalnya itu dia minta bahwa di antara dua tikungan itu ada jarak minimal 50 meter. Minimal 50 meter bagian yang lurus gitu. Jadi kita harus menyisakan 50 meter di antara dua tikungan. Antara akhir tikungan satu sama awal tikungan dua. Nah, ini contoh perhitungannya sebagai berikut. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau mau berpotensi FC dua-duanya itu nggak cuma dari jarak aja, tapi juga dari aspek berapa sudutnya yang terbentuk. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kira-kira, kalau misalnya sudutnya itu agak gede, nah itu kemungkinan berpotensi untuk terjadi FC dua-duanya. Jadi lebih gampang dihitung ya. Tapi di samping itu juga perlu syarat jaraknya. Kalau misalnya jaraknya makin jauh biasanya makin bisa FC juga. Karena kan FC itu butuh apa panjang segmen yang lebih gede juga ya. Jadi ya ini oke-okein aja. Kalau bisa dapatnya FC dua-duanya bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah ini yang pertama ngitung jarak X-nya berapa jarak horizontalnya dari petanya antara titik A sama titik B. Jadi langsung aja dikurangin XB min XA itu dapatnya delta X AB. Saat segini. Terus hitung juga jarak Y-nya dapatnya segini nanti setelah itu kita pakai rumus Pythagoras buat ngitung D-nya. Ini cuma pakai ya itulah kayak segitiga biasa gitu ya.
X kuadrat tambah delta Y kuadrat terus diakarin. Jadi dapatlah sebesar 208,988 meter. Ini aku kasih contoh aja ya. Nah, terus nanti hitungan lengkapnya ada di bawah ini. Jadi nanti kalian ngelakuin ini sampai semua titiknya diperoleh jaraknya berapa, jarak antar titiknya. Di yang segmen AB, segmen BG, sama segmen GH. Aku pilihnya titik B sama titik G di antaranya itu. Kemudian nanti dihitung juga jarak tangan maksimumnya antar titik A sama titik B. Itu berarti kan si DAB ya, untuk syarat yang di antara A sama B itu. Karena diasumsikan tadi di sebelumnya A sama di setelahnya H itu adalah bagian yang lurus. Jadi kalian perlu ngecek DAB-nya. DAB sebagai syarat tangan maksimum untuk AB. Jadi kalau misalnya kalian ngebikin tikungan di titik B atau di PI1 itu, kalian harus ngecek si tangannya tikungan itu apakah melebihi si syarat ini atau enggak. Nah, yang agak repot itu adalah yang di antara B sama G karena antara dua tikungan. Jadi syaratnya bakal jadi kayak gini. Kalau mau yang lebih kalau mau disederhanain. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gini juga gitu. Kalau misalnya kalian mau ngeceknya setelah kalian ngedesain dua tikungan itu baru kalian cek, nah itu bisa juga gitu. Karena harusnya emang seperti itu sih. Jadi kayak iterasi gitu. Tapi kalau mau disederhanain ya seperti ini. Jadi langsung aja diperdua. Jadi kayak asumsinya eh, antara dua titik ini kalian bagi dua jarak tangannya. Itu yang tangan yang sebelah kirinya itu untuk tikungan pertama, yang sebelah kanannya untuk tikungan kedua. Jadi kalau misalnya mau gampang seperti itu, tengah-tengah aja. Terus setelah itu lakukan perhitungan azimut antara titik A sama titik B. Kan nanti tinggal masukin aja rumusnya. Fokus tangan dari delta Y ke delta X didapatnya 45-an derajat. Nanti kita bisa dapat bahwa V-nya itu sama dengan alfa karena dia ada di kuadran pertama. Tapi kalau nggak di kuadran pertama nanti harus kalian sesuaiin dulu. Nah, nanti dari V-nya itu kita bisa ngitung delta. Jadi delta antara AB sama BG itu langsung aja kurangin V AB dikurangin dengan V BG. Dapatnya 9242. Nah, ini kan bisa mungkin negatif ya kalau misalnya kayak gini. Ini kan negatif. Tapi nanti kalau misalnya kalian pas dihitung di tikungannya itu, buat ngedesain tikungan itu, kalian harus mutlakin, nggak boleh negatif kayak gini. Karena kan nanti kalau misalnya kayak gini, nanti si hasil apa? Panjang LS-nya atau panjang LC-nya itu bisa negatif kalau kalian nggak dimutlakin. Nah, ini kira-kira gambaran pasnya seperti ini. Kalau misalnya kalian gambar. Sampai di situ ada yang mau tanya dulu ya? Tunggu sampai 14. Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya terkait sama jenis dan elemen tikungan. Eh, Nah, ini harusnya kalian kan iterasi ya. Jadi kayak disuruh kan cari itu berapa kira-kira jari-jari yang paling maksimum yang bisa diterapkan di PI 1 sama PI 2. Nah, dari hasil iterasinya ini didapat hubungan terbelah dari FC dengan radius 2500 meter sebagai optimum. Nah, gimana cara kalian tahunya bahwa itu adalah maksimum yang bisa diperoleh? Caranya adalah dengan menghitung. Hitung dan ngecek ke bagian TC-nya satu. Ngecek ke TC, berapa TC-nya, nanti dicocokin sama syarat tadi. Syarat yang ini, temaksnya ini. Apakah memenuhi atau enggak. Nah, ini kan karena dia kurang dari si temaksnya ini, dia masih memenuhi. Gitu. Terus yang kedua, saya ngecek juga di oh kalau yang untuk yang FC itu cuma ngecek di TC aja ya. Terus yang kedua kalian tuh ngitung LC-nya. Kalau misal di TC-nya udah oke. Oke, masukin aja dapatnya 403,24.
Deltanya harus dalam apa namanya? Dalam derajat ya. Jangan pakai radian. Ini konversi aja sih. Kalau misalnya kalian mau langsung pakai radian juga nggak masalah harusnya. Tapi jangan lupa, jangan salah konversi ya. Terus hitung si EC-nya. EC itu adalah shiftingnya dari PI ke pusat tikungan itu. Nah itu adalah TC tangan seperempat delta. Kalau mau tahu cara nuruninnya, ya itu agak matematis sih. Jadi tidak usah lah ya. Oke, masukin aja nilainya dapatnya 8,15 meter. Ini dapat L totalnya itu sama dengan LC. Karena ini tikungannya tikungan FC. Nah, tapi aktual nanti, kalian kan milih-milih tuh dari yang ini jari-jarinya. Dari mana kalian tahu bahwa 2.500 ya kalian coba-coba terus. Nah, kalau nyoba-nyoba kebanyakan kan bakal itu juga ya. Bakal makan waktu dan mungkin nggak sempat juga sih. Jadi ya kalian nyoba nyoba aja gitu. Kayak misalnya nyobanya dari bawah, satu nyoba dari bawah, satu nyoba dari atas. Habis itu yang cobaan ketiga coba di tengah-tengahnya gitu misalnya. Nah, kalau misalnya masih belum menuhin, naikin atau nggak diturunin gitu. Sesuaikan aja. Jadi, tapi kalian batasin juga jangan kayak sampai kelamaan udah nggak ketemu, sih dicari-cari aja gitu. Nah, itu kan buang waktu ya. Jadi mending kalian ambil yang terbaik yang kalian dapat di antara semua yang kalian coba. Jadi nggak kudu yang maksimum banget sih. Kalau misalnya kalian emang nggak ketemu. Tapi kalau misalnya bisa ketemu yang optimumnya, ya bagus sih. Ya, BTW jenis tikungannya tadi itu adalah FCNC. Cara ngebedainnya, kalian harus ngecek di tabelnya. Ini kan ada tulisannya NC, ada tulisannya LC. Yaitu normal crown, LC itu reverse crown. Bedanya apa nanti aku jelasin lagi. Nanti itu bedanya di diagram super elevasinya. BTW buat milih tabel ini, kalian harus ngecek dulu ke syarat super elevasi maksimumnya. Tadi kan di soal itu dikasih tahu ya bahwa Emax-nya itu adalah 10%. Berarti kalian milih tabelnya untuk 10%. Nah, itu pertama kali yang kalian cek sebelum kalian ngitung yang lainnya. Setelah ngecek si apa? Setelah milih tabel sesuai dengan Emax-nya itu, baru kalian cek si V-nya, V rencananya. Apakah segini atau segini atau segini atau segini. Nanti kan 60 ya, berarti pilihnya yang ini. Baru ngecek ke bagian lane-nya. Lane ini adalah jumlah lajurnya. Jadi kan dikasih tahu tuh cuma 2 lajur, berarti pilihnya yang di kolom ini. Nanti kalian ngecek juga ke jari-jarinya. Jadi setelah kalian ngecek si lajurnya ini, baru kalian milih jari-jari. Kalau yang ini cuma ngikutin aja nih. Ini E sama LS ini cuma ngikutin aja sesuai sama jari-jari yang kalian pilih sama lane-nya. Jadi ini adalah yang terakhir. Tadi kalau misalnya kita rekap, milih dulu disesuaikan milih tabel yang sesuai sama Emax-nya berapa, terus baru milih V rencananya berapa, terus baru milih jumlah lajurnya, baru terakhir itu adalah milih R yang berguna buat kita dapetin si ininya, elevasi maksimum desain sama panjang spiralnya berapa. Ini hasil bacanya seperti ini. Ya. Kalau kita iterasi bisa kepilih bahwa yang kepilih adalah yang ini. Yang jari-jarinya tadi besar 2.500 meter. Nah, nilai-nilai ini diambil untuk dimasukkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 tadi kan minta perincian detailnya berapa, berapa ini ya, berapa itunya. Nah, itu tinggal dikupas aja dari si hasil hitungan kalian tuh. Nah, ini buat hitungan 2 sama juga caranya kayak yang tadi aku jelasin untuk apa ngebaca tabelnya ya. Tapi kebetulan yang bisa kepilih cuma SCS doang karena tadi ya tuh tadi ada syarat tuh ya. Nah, nanti ini hasilnya yang lebih panjang lah cara ngitungnya ya kalau yang SCS. Hitung dulu theta S-nya berapa. Theta S itu adalah si sudut ini, sudut antara inilah pokoknya ya. Ada di gambar ini. Ini theta S-nya. Jadi ada 2 biji theta S itu. Karena kalian punya 2 LS. LS itu ada di kiri sama di kanan. Kalau LC itu cuma yang di ini aja yang di bagian circle-nya. Jadi 16 meter itu 16 ini adalah ini 16 yang di kiri sini 16
sama di kanan juga 16. Jadi sebenarnya 32 tuh kalau ditotalin. Ada 2 LS. Terus dapat R juga 800 meter dengan E-nya itu adalah 2,7%. Nah, di sini 2,7%. Jadi tinggal dihitung aja. Dapat juga P-nya, TS-nya juga. Nah, TS ini kalian cek juga nih. Masukin sini nanti dapat TS, terus dapat L totalnya berapa. Jadi kalau misal untuk yang di apa? Untuk yang di SCS ini, selain kalian ngecek si T-nya itu, kalian juga ngecek si L-nya, LC-nya. Apakah dia minus atau enggak? Kalau misalnya minus, berarti nggak bisa. Karena di sini kan ada syarat tuh, delta C sama dengan delta min 2 theta S. Kalau ini hasilnya minus, berarti delta C kan itu ya, nggak ada ya, imajiner. Jadi nanti LC-nya bakal minus juga tuh, berarti nggak bisa dikerjakan seperti itu. Harus pilih yang lain jari-jarinya. Iterasi ulang. Jadi tadi ngecek LC sama ngecek si TS-nya. Cek sini. Cek ke yang ini sama yang ini. Jadi tiap tikungan kalian tuh ngeceknya dua. Ngecek ke yang sebelum tikungannya sama ke yang setelah tikungannya. Syarat tangannya itu. Kan L totalnya itu adalah LC tambah 2 LS. Tadi ya kayak aku bilang ini LS, terus ini ada LC, di sini LS lagi. Nah, ini kayak ini ya. Jadi yang pilih yang ini. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu ya? Tunggu sampai 2, 3. Bos, tadi kenapa iterasinya langsung skip ke SCS untuk yang tikungan 2? Atau karena habis cek full circle semuanya udah gagal? Sorry, bentar-bentar. Naik wire. Coba-coba ngomong lagi. Tadi untuk tikungan kedua kenapa langsung tes SCS, Bos? Gak tes full circle dulu? Atau udah tes full circle baru pindah ke SCS? Sorry, sorry. Gimana? Jadi untuk tikungan duanya langsung tes SCS kenapa, Bos? Atau karena udah iterasi full circle gak bisa makanya pindah ke SCS? Iya, tadi iterasi full circle nggak bisa jadi pindah ke SCS. Jadi kalau Kira-kira misalnya ada saran aku, cara cepet gak ya, Bos, untuk kayak tentuin ini bisa langsung bisa SCS, bisa langsung full circle atau harus SCS gitu? coba dulu yang FC paling atas. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak bisa, coba FC paling bawah. Kalau nggak bisa, baru turun lagi. Kalau tadi yang kedua bisa, kalian berarti naik ke atas. Kalau nggak bisa, turun. Nah, gitu. Itu aja. Jadi coba yang FC dulu aja, biar nggak ribet. Oke, Bos. Oke. Ada lagi? Mana? Lanjut dulu ya, sebentar. Berikutnya terkait sama sketsa dan stationing. Nah, ini sebenarnya ya udah ini kayak gambar-gambarnya sih. Tapi nanti kalian gambarnya yang bagusan ya. Kalau misalnya disuruh gambar sketsa. Eh, nah, itu kan disuruh gambar sketsa tuh antara titik A sampai titik H. Yang dari hasil perhitungan kalian. Ini tuh nggak mungkin digambar secara proporsional karena tadi kan spesifik banget ya kalau misalnya harus mendetail seperti itu.
dengan jarak yang sangat panjang seperti itu harus desain tikungan itu agak nggak mungkin. Jadi nanti diperbesar aja tuh di bagian tikungannya. Nanti bilang aja bahwa gambarnya nggak proporsional di bagian tikungannya. Tikungan itu diperbesar supaya terlihat dengan jelas gitu. Karena kalau nggak bakal kelihatan jelas. Jadi kasih juga koordinatnya. Ini aku agak miringin. Y-nya ke arah samping, X-nya ke arah bawah. A titik B ini adalah D1 ya. Ini yang terasa awalnya. Ini kan dia bakal nge-shift tuh. Jadi yang kayak gini, bagian lengkung gini. Jadi yang awal kayak gini, nge-shift di lengkung gini. Jadi shift-annya itu sebagai EC-nya. Kalau yang tikungannya full circle. Ini nanti ada masuk D2 panjang ini. Kalau di trase hasilnya, ini titik G. Nanti dia shifting juga sebesar ES di sini. Karena dia SCS kan ya tikungannya. Dia berubah jadi kayak gini. Ini D3-nya awalnya. Kayak gitu. Nah, agak bikin geli adalah di bagian stationing-nya. Nanti dari parameter-parameter yang tadi itu langsung bakal dipakai buat kita stationing-nya. Nah, ini kan yang pertama dari titik awal nanti kita harus masukin tuh sebagai 0 plus 0,00. Jadi artinya ini masih 0 km dan juga ditambah 0 meter. Jadi dia kan cuma mintain di tikungan aja. Jadi kalau yang di bagian lurusnya dia nggak usah dikasih gitu. Biasanya kan kayak per 100 meter, per 50 meter, nah itu kan nggak usah. Karena dia cuma minta di tikungan aja. Dimasukin di TC1, ini adalah bagian di antara yang jadi perubahan dari bagian lurusnya ke bagian lengkung circle-nya. Nah, itu mas tambahin aja stationing A sama jarak dari jarak segmen pertama dikurangi tangan segmen pertama. Sorry, tangan dari tikungan pertama. Kalau dari sini, ini kan stationing A ya. Jadi ditambahin ini kurangi ini sampai sini. Ini tuh dari sini sampai B ini adalah EC-nya untuk tikungan FC. Jadi makanya kalau kita mau cari dari sini sampai sini, itu kita kurangin yang ini sama yang ini. Ya, itu kalau misalnya kalian mau ngerti secara grafisnya. Dapatnya segini. Jadi ditambahin aja tuh dari 0 ditambah tadi berarti dari A ke TC-nya ini adalah 6 meter. 6,9 meter. Nanti masukin jadi ke sini. Ini diakumulasikan terus ya. Terus ini C1 itu adalah titik pusat tikungannya yang udah di shifting. Nah itu tambahin aja dari TC ditambah nih LC per 2. Karena ini kan kalau misalnya ini sampai full ya, LC1 ini sampai full nih. Nah ini kan kita mau sampai tengahnya aja kan. Berarti tambahin aja LC tikungan 1 per 2. Buat sampai sininya. Jadi buat sampai CT-nya ditambahin lagi LC1 per 2 lagi. Tengahnya lagi. Nah, terus di tikungan kedua kita bisa dapat si S2-nya. S2 itu adalah dari bagian lurus ke bagian spiral di tikungan SCS. Dengan cara menambahkan di sini yang di CT1 ini dengan jarak atau dengan panjang segmen kedua dikurangi tangan tikungan pertama dikurangi tangan tikungan kedua. Kalau misalnya mau ngerti kayak gini. Nah ini kan awal kayak gini ya. Pastinya tuh lurus-lurus aja nih. Di sini sampai sini. Di bawah ini ya. Dari B sampai G itu kan lurus-lurus aja tuh awalnya. Nah, kita tuh nggak mau nge-include yang ini. Karena ini udah masuk ke bagian lengkung ya. Sama yang ini. Nah ini juga udah masuk ke bagian lengkung juga nih. Jadi yang lurusnya kan cuma ini doang nih. Jadi ini TC1. Ini adalah TS2. Sampai sini harusnya. Ini digambar kayak gini. Ini sampai sini. Makanya kita harus ngurangin sama jarak dari si ini sampai sini. Sama dari sini
sampai sini. Ya. Jadi makanya D2 min tangan yang ini kurangi lagi sama tangan yang ini. Cara grafisnya seperti itu. Terus masukin lagi, kita bisa ngitung SC-nya di peralihan antara bagian spiral ke bagian circle-nya di sini. Itu dengan cara menambahkan TS2 dengan panjang spiralnya berapa. TS itu adalah yang dari TS ke SC ini. Ini adalah LS. Terus di tengah-tengah kita bisa ngitung si C-nya. Atau pusat tikungan keduanya. Dengan cara menambahkan dari LS ditambah, ini kan LC ya. Kalau segini tuh LC. Ini sampai sini cuma LC per 2 aja. Ini LC per 2. Sini ke sini LC per 2. Lalu CS tinggal tambahin lagi LC per 2 lagi. Nanti udah sampai sini berarti. Terus tambahin lagi dengan LS jadi supaya nanti sampai ST. Jadi dari CS ke ST itu adalah sepanjang LS. Ya. Jadi terakhir titik akhir. Nah, titik akhirnya kalian nggak boleh pakai yang di awal. Jadi kan karena kita udah bikin tikungan, itu bakal jadi makin pendek jaraknya ya. Kalau kan dari sini sampai sini kan sepanjang apalah, sepanjang 5 kilo misalnya. Kalau misalnya kita shifting kayak gini, itu bakal jadi makin pendek jaraknya. Jadi makanya nggak bisa pakai yang apa namanya? Bisa pakai yang di awal gitu, yang trase awalnya. Jadi kita harus pakai yang udah didesain sama tikungan. Nah, itu caranya dengan menambahkan T2 tadi yang titik ini ya, titik terakhir ini yang kalian hitung itu tambah sama D3 atau panjang segmen ketiga dikurangi TS2. Jadi dari sini ST ini sorry, dari ini D3 ini dikurangi sama si ini jarak dari GIS ke ST ini. Ini kan TS ya. Kalau cara grafisnya ini tuh TS. Jadi D3 kurang TS kita bisa pakai buat ngitung si ininya. Jarak dari ST ke H atau ke titik akhir. Ya. Ada yang dibingungin nggak? Yang itu. Aku tunggu sampai 34. Oke, dulu ya. Ini T1 sama-sama aja ya kayak T1 ini. Ini aku lupa sesuaiin nama namanya. Lanjut, terakhir terkait sama diagram super elevasi. Nah, tadi kan di tikungan pertama itu kepilihnya FCNC ya. Jadi, kalau di PPT Pabon itu dia tuh nggak ngasih contoh yang FCNC, dia cuma kasih yang FCRC. Kalau FCNC, dia tuh relatif nggak berubah. Apa si apa namanya tuh ini di super elevasinya, jadi tetap di -2 semuanya, baik yang di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Itu lane kiri, ini lane kanan. Jadi -2 -2. Sorry. Ini bisa lane, bisa W ya. Berarti karena kita konteksnya dua lajur dua arah, jadi dua-duanya sebagai lane ya, dan juga sebagai W juga sekaligus. Tapi kalau misalnya 4 lajur dua arah, berarti ini yang ini W kiri, ini W kanan. Itu tahu kan beda ya lane sama W ya? Itu lajur, itu jalur. Nah, yang perlu kalian masukin adalah si nilai LC-nya. Jadi, apa panjang,
bagian circle-nya dari TC sampai ke CT. Digambarnya seperti ini lah pokoknya ya. Kalau misalnya RC gimana dapatnya? Kalau dapat RC nanti kalian kayak di PPT Rabona itu. Ya aku tunjukin juga. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah yang model buat SCS-nya. Yang perlu kalian masukin adalah di mana TS-nya, di mana SC-nya, di mana CS-nya, di mana ST-nya. Jadi dari TS ke SC kan LS ya, 16 meter. Terus LC-nya itu 532,7 meter tadi kan ya. Terus LS itu 16 meter lagi. Nanti masukin juga nilai super elevasi maksimumnya. Sorry, super elevasi maksimum yang didesainnya itu adalah 2,7%. Ini terjadi ketika di bagian circle-nya ini. Terus minimumnya juga minimum desain juga sama, pakai 2,7 juga di bagian circle juga. Tapi agak beda lah di bagian sininya nih. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu eh, jarak dari sini ke sini berapa, kalau mau lebih spesifik lagi, kalau misalnya mau nilai lebih bagus lagi, nah itu kalian bisa cek yang rumus-rumus yang ada di PPT tutor 2 ya. Kayak length of tangan run off run apa. Itulah pokoknya lah ya yang ada di PPT itu. Aku juga udah lupa spesifik seperti apa. Jadi di Tubes kalau kalian bikin ini yang harus spesifik banget, nah pakainya itu. Gitu. Tapi kalau buat di ujian kemarin aku pakai cuma yang ini doang sih. LS, LC sama LS aja. Nggak nyari jarak yang ininya. Ntar aku coba kasih contoh buat yang CRC yang di PPT apa buat. Nah ini kalau CRC dia tuh di bagian luarnya itu jadi ini adalah jalur di bagian luar ya. Dia tuh harus berubah tuh jadi 2%. Jadi kan awalnya min 2, dia tuh berubah jadi 2% ketika di bagian circle-nya. Kalau misalnya dapatnya FCRC. Jadi kalau misalnya dapatnya bukan FCNC, dia harus pakai ini. Harus pakai 2% di bagian circle-nya. Untuk arah luarnya. Sorry, untuk jalur luarnya. Jadi misalnya kalian tuh arahnya dari sini ke sini. Dari yang ini misalnya titik A ini titik B. TC itu titik A, CT itu titik B ya. Nah, berarti nanti kalian di apa namanya? Di arah arah yang di arah dari A ke B-nya itu atau yang di segmen jalan sebelah kirinya kalau di negara kita ya. Nah, itu tuh terus dinaikin di bagian circle itu jadi 2%. Gini ya gambarannya. Sementara yang di bagian dalamnya itu atau di bagian kanannya itu tetap dua sorry, tetap minus 2%. Jadi di bagian luarnya naikin, di bagian dalamnya tetap minus 2. Ya. Makanya kalau kita tahu di LC itu ada LS, tapi LS-nya LS semu. Dia tuh sebenarnya ada spiral yang semu. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyain lo ya. Ditunggu sampai 40. Oke, boleh lanjut dulu ke yang 2023. Oke, aku share screen kali ya. Bentar.
Udah kelihatan belum ya? Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya. Ini ada pembahasan terkait soal UAS 2023, yang mana ini dapat gambar peta. Di sini ada petunjuk di mana pada sebuah segmen jalan yang sedang direncanakan terdapat 3 alternatif titik PI yang menghubungkan antara titik A dan E. Secara horizontal, trase akan lurus setelah di titik E dan sebelum titik A, di mana jenis tanah di kawasan tersebut adalah sama. Bila diperlukan data tambahan, silakan ditentukan sendiri dan dituliskan. Terus di soal itu juga disebutkan segmen jalan ini itu merupakan segmen jalan tol antar kota 4 lajur 2 arah dengan medan jalannya perbukitan. Kemudian di soal ini juga didapatkan data seperti berikut, kayak dari jarak dari A ke E melalui BCD-nya, kemudian sudutnya, kemudian dari elevasinya juga, dan juga ada grafik dari elevasinya dari trase ABE, ACE, dan ADE, seperti yang pada di layar ini. Yang mana untuk soal pertama ini disuruh untuk nentuin kriteria desain untuk segmen jalan ini, yang mana disuruh juga untuk melihat standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tolnya. Nah, kemudian ini yang paling kiri ada grafik, ini kayak untuk penetapan kreditasnya butuh data ini, kemudian dilanjutkan dengan kriteria dasar utamanya, kemudian dilanjutkan dengan kriteria dasar teknisnya, kemudian kriteria desain seperti dimensi jalannya, rumija dan sebagainya macamnya, dan akhirnya didapatkan kriteria desainnya. Untuk kriteria desain ini tuh kan disuruh dilihat di standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tolnya. Dengan sebelumnya juga udah di-mention di mana di soal itu menyebutkan segmen jalan tol antar kota 4 lajur 2 arah dengan medan jalannya perbukitan. Maka bisa dilihat untuk bisa diklasifikasikan di mana fungsi jalannya yaitu jalan tol bebas hambatan. Kemudian untuk klasifikasi jalannya sendiri adalah kolektor primer kelas 1. Untuk konfigurasi jalannya sudah diketahui yaitu 4/2D, 4 plus 2D. Kemudian untuk kecepatan rencananya untuk jalan tol bebas hambatan untuk medannya perbukitan itu di sekitar kecepatan rencananya minimum itu 100 km/jam. Kemudian super elevasi normalnya untuk jalan tol bebas hambatan di 2-3%, kemudian super elevasi maksimumnya 10%, kemudian super elevasi bahu 3-5%. Dari lebar lajurnya 2 kali 2 kali 3,6, lebar bahu dalam 1,5 meter. Kemudian lebar bahu luarnya 3 meter itu minimumnya atau 3,5 meter itu idealnya. Kemudian lebar mediannya 5,5 meter itu minimumnya atau 13 meter itu untuk konstruksi bertahapnya. Kemudian untuk lebar remaja sendiri itu ada di minimumnya 30 meter dengan tingginya itu 5 meter dan kedalamannya minimumnya 1,5 meter. Untuk lebar remaja sendiri di perbukitan juga minimumnya 40 meter, kemudian lebar ruas jalannya juga minimum 70 meter dengan dimensi kendaraan izinnya 2.500 dikali 18.000 kali 4.200 mm dan kemudian MST izinnya itu 10 ton. Alinyemen naik plus turunnya juga 10 sampai 30 meter per kilometer. Kemudian ke horizontalnya 1 sampai 2,5 radius per kilometer dan arus lalu lintasnya per arah untuk perbukitannya kurang dari sama dengan 1.700 meter kendaraan per jam dengan EMP MHV 2,2, LB 2,3 dan NLT 4,3 dengan faktor kaya 11%. Sebenarnya itu ini bisa dilihat di standar geometri jas bebas hambatan jalan tol ini tuh ada semua di situ dan udah kebagi dari diameter jalan perbukitan atau pergunungan itu bisa disesuaikan juga dari situ. Dan kemudian ini bisa ditambahin juga ya untuk kriteria yang bisa diambil gitu. Jadi nggak cuman ini aja juga bisa, ini aja juga boleh. Tergantung dari disuruhnya dari soalnya. Kemudian untuk soal yang nomor 1 yang B, ini disuruh buat gambar potongan melintang di mana disuruh untuk ngelengkapin keterangan elemen dan dimensinya atau lebarnya dengan menggunakan lebar median minimal, bukan dengan median dengan konstruksi bertahap. Jadi ini juga bisa didapatkan dari standar geometri jalan bebas hambatan. Ini ada fotonya
berupa potongan melintang dengan kelengkapan keterangan elemennya dan dimensinya. Jadi bisa digambar aja kayak gini untuk potongan melintangnya, untuk bebas hambatan jalan tol. Kemudian ini untuk ada soal 1C di mana disuruh memilih untuk satu alternatif trase yang menurut yang paling terbaik, yang mana menghubungkan titik A dan E melalui titik B atau C atau D, dan kemudian disuruh menyebutkan untuk alasannya apa. Di sini aku memilih mungkin menurutku yang paling baik adalah yang ADE, trase ADE, karena bisa dilihat pada grafik sebelumnya. Ini tuh trase ABE dia terlalu curam untuk naik dan turunnya elevasinya. Kemudian dari yang ACE juga dia sangat-sangat curam, jadi biasanya membutuhkan konstruksi galian dan timbungannya sangat-sangat banyak ya. Jadi aku memilih untuk yang trase ADE karena alasannya itu jaraknya itu paling pendek. Yang pertama jaraknya itu paling pendek dibandingkan trase yang lainnya, yaitu sekitar 890 meter, yang mana hal ini tuh juga dapat mengurangi waktu perjalanan dan meminimalkan biaya konstruksinya dari panjang jaraknya. Kemudian juga meskipun sudut kemiringannya ini sedikit lebih curam dibandingkan dua trase lainnya, tapi elevasi di sepanjang trase ini lebih konsisten dan juga tidak terlalu drastis, jadi nggak terlalu curam. Jadi dia lebih cukup landai dan konsisten yang ngebuat lebih stabil dan lebih mudah untuk dilakukan konstruksi seperti galian dan timbunannya. Kemudian lanjut untuk pembahasan nomor 2, ini di sini soalnya disuruh untuk ngebuat lengkung horizontal di PI pada titik yang dipilih, titik B, C, atau D, dengan jenis lengkung SCS. Maka untuk soal pertama, berapa jari-jari, maka ditanyakan soal pertama, berapa jari-jari terbesar yang dapat digunakan tanpa terjadi panjang lengkung horizontal yang melewati puncak lengkung vertikal, titik A atau E. Teruskan juga panjang LS dan E puncak. Jadi karena kita tadi sebelumnya memilih untuk trase ADE, maka titik PI-nya itu berada di titik D. Jadi kita bakal ngambil untuk trase D-nya, di mana sudah diketahui sebelumnya, ini sudut ADE-nya itu di 134 derajat di data soal sebelumnya. Kemudian untuk deltanya ini yaitu didapat 46 ini didapat dari 180 kurangi 134, jadinya 46. Kemudian jarak dari A ke D-nya udah diketahui di soal juga sekitar 580 meter. Kemudian jarak dari D ke E-nya juga 310 meter. Kemudian ini untuk LNS yaitu lajurnya itu kan diketahui 4 lajur. Kemudian R-min-nya ini dapat dari mana? Ini ada di tabel juga di standar geometri itu. Ini R-min-nya bisa dilihat untuk Emax-nya 10%, super elevasinya kan tadi 10%, dengan kecepatan rata-rata, kecepatan rencana yang sebelumnya kita sudah di kereta desain disebutkan itu 100 km per jam, maka dibutuhkan untuk R-min-nya itu sekitar 365 meter. Ini bisa disesuaikan aja dari Emax dan FVR yang udah kita define sebelumnya di kriteria desain. Kemudian akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan lengkung SCS, karena disuruh di soal dengan menggunakan jenis lengkung SCS, maka akan dilakukan iterasi pertama di mana di sini mengambil 400 meter dan LS 121 itu dikarenakan kan di kriteria desain kita itu tadi mengambil 100 km per jam, maka pada tabel yang VR-nya 100 km per jam ini bisa kita tarik garis ke bawah dengan R-365 ini. Yang pertama kita coba iterasi pertama itu di 400 ini. Yang R400 ini ditarik garis lurus karena kita ada 4 lajur, maka LS-nya itu sama dengan 121 meter kayak gitu. Kemudian kita iterasiin dengan perhitungan dengan rumus-rumus perhitungan di bawah seperti theta S-nya, kemudian delta C-nya, LC-nya ini sampai dengan L total ini sudah tinggal mengikuti rumus, tinggal dimasukin aja untuk LS-nya, kemudian pengalian R-nya, nanti didapatkan hasil hingga TS. Hingga TS ini kemudian akan dilakukan pengecekan. Jika TS ini kurang dari jarak AD atau jarak DDE-nya, itu maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ini kan TS-nya didapatkan dengan R400 meter dan L120 meter ini, didapatkan TS-nya itu sekitar 170 meter. Itu masih sangat-sangat jauh dibandingkan dengan jarak dari AD dan jarak DE-nya. Maka akan kita lanjutkan iterasi selanjutnya. Di mana iterasi selanjutnya ini aku langsung ngambil di R700 meter.
Ini bisa lihat dari yang awalnya aku ambilnya di 400 meter, ini aku langsung ambil 700 meter karena dari pengecekan ini dengan TS yang dihasilkan di sebelumnya ini kan dia menghasilkan hasil yang cukup sangat jauh dibandingkan dengan jaraknya. Maka dari itu langsung dilakukan pengecekan, aku langsung ambil agak jauh dibandingkan yang sebelumnya di R700 dan LS-nya 85 karena 4 lajur ya. Dan dicoba dan dihitung lagi dengan menggunakan rumus perhitungan yang sama untuk lengkung SCS dan didapatkan TS-nya itu sekitar 297 meter. Yang mana di 297 meter di antara jarak AD dan jarak DE itu di jarak DE-nya itu sudah cukup mendekati dengan jarak DE-nya nilainya. Maka dari itu berarti setidaknya ada satu iterasi lagi yang menunjukkan dia itu sudah tidak oke. Kemudian karena ini masih oke, aku akan nyoba untuk yang iterasi ketiga, di mana ini aku cuma naikin sampai di R800 meter dengan LS-nya itu 76 meter. Jadi aku langsung naikin ke satu aja, di mana ini 800 meter dan ini 76 meter untuk 4 lajur. Dengan rumus perhitungan yang sama juga untuk lengkung SCS itu, maka didapatkan TS-nya itu sekitar 39 meter yang mana itu udah lebih dari jarak dari DE-nya, yang berarti dinyatakan itu nggak oke. Maka yang diambil yaitu di iterasi kedua yaitu yang R700 meter dan LS 80 meter untuk hasil dari pembahasan ini. Pokoknya harus sampai salah satu ini nggak oke baru kita berhenti kayak gitu. Jadi dari hasil iterasi sebelumnya yang sudah dilakukan dari perhitungan itu, maka parameter yang akan digunakan untuk desain ini yang masih mencakupi dari jaraknya itu yaitu yang pada R700 meter dan LS-nya itu 85 meter. Dengan ditanyakan soalnya kan diminta untuk puncaknya berapa. Puncaknya juga dapat lihat pada tabel ini. Ini bisa dilihat dari yang ini. Puncak persen ini bisa dilihat berarti didapatkan puncaknya yaitu sama dengan 6,9%. Kemudian untuk pembahasan nomor 2 juga ditanyain juga mengenai panjang lengkung totalnya. Panjang lengkung total ini L totalnya itu sebenarnya sudah dihitung juga di sini. Kita bisa langsung hitung dari yang L total ini. Ya Allah. Dari yang L total ini itu sama dengan LC plus 2 LS-nya bisa dihitung dari perhitungan yang lengkung SCS ini dan didapatkan untuk yang kita ambil kan tadi R700 meter dan LS 80 meter itu L totalnya sekitar jika kita hitung sekitar 647 meter kayak gitu, langsung bisa dijawab. Kemudian untuk yang pergeseran lokasi trase atau sentralan jalan pada titik P ini juga sudah kita hitung di sebelumnya, yaitu dengan ES ini. Karena kita ngambilnya di 700, maka perhitungannya juga diambilnya di 700 ya. Berarti yang ES ini kita bisa ambil dan didapatkan S-nya sekitar 60,92 meter. Kemudian ini juga menentukan titik-titik stationing penting dari titik A sampai E. Dari titik A, kemudian TS-nya, SC-nya, PI-nya, CS-nya, kemudian ST-nya, dan akhirnya berujung di E ini, didapatkan keterangan seperti ini, kayak dari titik awal, kemudian gimana perhitungan TS-nya itu dari jarak AD-nya dikurangi TS-nya, TS yang perhitungan sebelumnya. Kemudian dari titik TS ini ditambah sama perhitungan LS perhitungan sebelumnya dan juga seterusnya. Dan didapatkan untuk stationing trust-nya itu sebagai berikut. Jadi ini jawaban untuk yang pembahasan 2D ini, stationing trust-nya. Lain untuk stationing trust-nya. Mungkin aku loncat ke pembahasan UAS 2022 dulu ya, karena hampir-hampir sama. Udah bisa kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan, Bis.
Oke. Nah, terus ini sebenarnya itu soal UAS 2022 sama 23 itu sama banget ya soalnya, cuman beda di, petanya aja. Di sini petanya, cukup agak beda, tapi sebenarnya, segmen jalan itu juga yang diminta itu sama, yaitu merupakan jalan tol antar kota 4 lajur 2 arah, tapi dengan medan jalan itu pegunungan. Data-data yang diminta, data-data yang tersedia itu udah ada, ini dari jaraknya juga, sudut ini sebenarnya sama persis juga, tapi trasenya juga yang berbeda, di mana trasenya ini dari AB, AC, AD ini hampir-hampir mirip ya, tapi, agak beda dari sebelumnya. Dan juga untuk soalnya juga sama, masih disuruh untuk, ditanyain tentang kriteria perancangannya gimana, masih dengan harus melihat untuk standar geometrik jalan bebas hambatan jalan tol, kemudian gimana potongan melintangnya, kemudian juga disuruh memilih satu alternatif trase yang terbaik dibandingkan 3 trase yang lainnya. Kemudian, juga nomor 2-nya juga masih sama, di mana ini disuruh ngebuat untuk lengkung horizontal di PI, yang mana dengan jenis disuruh menghitung dengan jenis lengkung SCS, dengan, soalnya itu disuruh, mencari untuk jari-jari terbesar yang dapat digunakan, kemudian LS dan puncaknya, kemudian disuruh tentukan untuk panjang lengkung total, lokasi trasenya juga, dan juga disuruh menuliskan stationing untuk titik-titik penting dari titik A sampai titik E-nya. Sebenarnya, sama banget, cuman ada beberapa yang agak beda. Aduh maaf, yang agak beda mungkin sebentar nih masih soalnya. Ini masih sama banget ya, mungkin, bisa dilihat di sini, ini dari standar geometri jalan itu, ini udah dijelasin juga halaman berapa aja untuk bisa nemuin dari kriteria perencanaan seperti fungsi jalannya, klasifikasi jalan. Ini sebenarnya bisa kalian samain sama kayak di standar geometri dengan, memperhatikan yang tadi, kayak di soal misalnya tadi, ditentuin 4 lajur 2 arah dan juga di medannya apa, medannya pergunungan atau perbukitan atau di, darat yang datar gitu. Itu tinggal disesuaiin aja karena di standar geometri semuanya udah ada lengkap banget dari kriteria perancangannya kayak gitu. Jadi kalian tinggal bisa tulis kayak gini aja. Mungkin yang agak-agak berbeda dari pergunungan dan perbukitan juga dari kecepatan rencananya juga berbeda, kemudian, mungkin yang lainnya agak-agak sama ya, hampir-hampir mirip. Kemudian ini juga hampir-hampir mirip dan arus lalu lintasnya kemudian kayaknya tadi beda ya, yang tadi masih di 1.700, ini 1.450. Ini bisa disesuaikan aja kayak, yang diminta apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau nambahin dari faktor yang lain juga bisa dicari di standar tersebut udah lengkap semua, tapi kayak gini aja cukup sih. Kemudian dengan potongan melintangnya masih sama, ini juga karena di daerah perbukitan pegunungan, maka diambil potongan melintang yang ini juga ada di, standar geometrinya tadi itu, ini juga udah ada untuk, keterangan-keterangannya. Jadi bisa langsung digambar untuk potongan melintangnya kayak gini. Kemudian untuk pemilihan trasenya di sini dipilih untuk trase ABE, karena kalau misalnya dilihat dari trase-trase yang lain ya agak lama slide-nya. Nah, ini bisa dilihat ya dari trase yang ini, kenapa dipilih trase ABE, karena kalau dilihat dari elevasinya dia yang paling cukup landai dan stabil itu di trase ABE. Di trase ACE dia ada naiknya banget, ada curamnya banget, kemudian di trase ADE juga dia sama sekali, langsung naik gitu aja, gitu. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, ini untuk, alasan uraian kenapa pilih ABE itu karena jarak tempuhnya tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang dibanding lainnya. Yang mana total total untuk ABE sendiri itu adalah sekitar 510 meter. Kemudian sudut tikungannya itu juga tidak terlalu kecil sehingga, kenyamanan pengguna itu tetap terjaga. Karena sudut, tikungan yang kecil itu menghasilkan tikungan yang lebih tajam. Kemudian untuk kemiringan vertikal ABE itu dibandingkan kedua trase yang lain itu
bisa lihat di tadi yang grafik itu, dia cenderung lebih landai dibandingkan alternatif yang lainnya. Dan evaluasi tanah aslinya itu tampak cukup mendukung untuk mendapatkan galian dan timuran yang minimum. Tapi bisa juga dipilih trust lainnya, tapi pertimbangkan untuk dengan engine adjustment-nya masing-masing juga. Terus untuk yang nomor 2 juga sebenarnya sama juga soalnya diminta untuk menghitung dengan jenis lengkung SCS ya. Nah, ini juga masih sama karena dia tadi karena tadi medan jalannya itu pegunungan, maka kan tadi kecepatan saya di kriteria desainnya itu sekitar 80 meter per jam, 80 kilometer per jam. Maka diambil dari yang sini, dari yang kelihatan nggak ya kursorku semua kelihatan ya di yang 80 jam yang dimerahin ini. Kemudian karena 4 lajur maka diambil yang 4 lajur ini. Kemudian diambil yang ini langsung diambil 300 meter sebagai yang optimum. Jadi ini LHC 97. Sebenarnya hitungannya juga sama banget kayak tadi. Langkah-langkahnya sama banget kayak tadi. Kayak kalau misalnya dia masih oke, masih oke, berarti lanjut ke iterasi selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia nggak oke, berarti stop di iterasi itu, diambil yang iterasi sebelum dia nggak oke kayak gitu. Tapi yang dua-duanya masih oke. Mungkin ini untuk perincian untuk keseluruhan iterasi yang dilakukan untuk yang perhitungan UAS 2002 ini kayak gini. Ini benar-benar dihitungin satu-satu ya dari yang kayak karena pakai Excel jadi dia ngitungin satu-satu. Tapi kalau misalnya nanti nggak pakai Excel atau bakal manual, ya mending kayak tadi misalnya kayak kalau misalnya masih jauh jaraknya dari yang TS dengan jarak AD, DE-nya, AB, titik-titiknya itu, maka bisa langsung agak diloncatin aja sampai biar nggak iterasinya biar nggak banyak kayak gitu. Bentar maaf. Kenapa ini? Nah, terus karena ini karena tadi ini digunakan menggunakan Excel, perhitungan Excel kan didapetin jari-jari yang paling optimum itu di 300 meter. Ini tinggal bisa dijawab dan tadi bisa dilihat juga puncaknya dilihat pada tabel ya yang sebelumnya. Tabel yang ini bisa dilihat puncaknya berarti di sekitar 9% kayak gitu. Kemudian selanjutnya ditanyain panjang lengkung totalnya juga sama. Ini tanyain tentang L totalnya yang dimana tadi perhitungannya sudah ada juga di sebelumnya. Yang LC plus 2 LS-nya. Dan dapetin di sekitar sekian dan juga pergeseran lokasi trase sentral ini ES-nya berarti tadi juga udah dihitung di sekitar 39,7 meter. Kemudian untuk stationing juga masih sama, ini tinggal diikutin aja dari stationing awal, kemudian dari TS-nya gimana dengan menggunakan stationing awal ditambah D min TS dan didapatkan untuk stationing titik-titik pentingnya kayak gini, yang di paling kanan ini. Stationing akhirnya gitu. Udah mungkin dari yang nomor 1, nomor 2 sebenarnya kayak gitu aja, tinggal dimintanya untuk lengkung SCS maka dipakai dengan rumus pembahasan lengkung SCS sampai akhir nanti sampai iterasinya menunjukkan nggak oke kayak gitu. Diambil yang keduanya oke sebelum dia jadi nggak memenuhi. Mungkin sekian dari aku ya, mungkin dilanjut Cisna dulu atau gimana? Nomor 3, 4-nya. Bis, mau nanya bentar, Bis. Oh iya boleh gimana? Tadi kan ada di soal yang sebelumnya kan ada ngomong tentang Fmax untuk tentuin air minimumnya dari mana. Itu Fmax-nya cari di mana ya? Yang mana ya? Bentar. Aku share screen yang sebelumnya berarti ya. PPT sebelumnya ya? Ya, Bentar ya. Yang mana ya? Sorry banget. Yang mana? yang ada tentang Fmax tadi. Fmax, Emax itu. Max, Fmax. Bentar yang mana ya?
Puncak bukan ya? Bukan yang tuh F-Max. Yang gaya gesek Max itu. F-Max. Bentar, kok aku lupa tiba-tiba. Ini bukan ya? Bukan yang ini. Tapi Coba slide peneliti ini 7. kan ya? Slide 7 coba. Nah itu tuh. Berapa? Ini staff nggak sih yang ngomong? 7, Bukan ya? 7, 7. Slide 7. Iya ya? Oh, 17. Nah, itu kan ada F-Max tuh. Oh iya, Kan? yang ini, yang ini. Ya kenapa Oh, pertanyaannya? pertanyaannya kenapa tadi? Itu nilai F-Max-nya ditentuin dari mana? Atau ada tabelnya gitu? Jadi kalau misalnya Hmm. itu F-Max itu buat nentuin si Ermin-nya. Tapi kalau misalnya di apa? Kalian udah pakai yang tabel yang panjang itu yang udah ada E-nya sama LS-nya itu, nah itu nggak usah ngitung lagi si Ermin-nya ini. Itu sebenarnya buat ngebuktiin aja bahwa eh apa namanya? Kita bisa pakainya di atas R itu gitu. Tapi kalau udah tabelnya ya udah nggak usah dihitung lagi yang itu sih. Jadi sebenarnya untuk UTS kita gak usah ngitung untuk yang itu juga ya, Ermin-nya juga ya. Langsung pakai Nggak tabel usah. E sama LS-nya itu. Langsung pakai Iya, aja. langsung aja. Iya. Hmm. Satu lagi bis, yang tadi kan ada standar geometri jalan untuk jalan bebas hambatan dan lain-lain. Itu Iya. standar geometri cari di mana? Oh, nanti Saya aku perasaan kasih deh. yang di PPT Pak Bona itu kurang lengkap itunya. Nanti aku kasih, ada kok, ada kayak PDF gitu banyak, nanti dikasih ya habis ini. Habis Oke, support. oke, makasih bis. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau kalau nggak ada, lanjut ke nomor 34-nya ya. Oke, lanjut dulu aja mungkin ya. Nanti kalau ada mau pertanyaan lagi mungkin di akhir boleh. Wait. Oke. Aku share screen. Oke, mungkin dimulai dari pembahasan nomor 3 buat yang soal UAS 2023 dulu kali ya. Nah, jadi di sini diminta untuk nentuin lokasi titik-titik PVI di titik yang diketahui elevasinya. Titik A dan titik E boleh dijadikan PVI. Nah, di sini jadi sebenarnya untuk penentuan PVI-nya itu sebenarnya bebas mau berapa titik. Di sini aku pakai 2 titik aja karena nggak diminta ya di mereka mau 2, mau 3 atau 4. Tapi di sini aku pakai 2 aja, titik A dan juga titik E di awal dan akhir trase. Terus ini perlu dihitung untuk gradiennya atau kemiringannya. Ini caranya kayak ngitung gradien biasa aja, dihitung apa namanya, selisih ketinggian dibagi dengan jaraknya. Nah, di sini didapetin gradiennya itu 3,2, jadi masih di bawah batas maksimum kelandaiannya. Terus untuk sketsa alinyemen vertikalnya itu ya kurang lebih kayak gini, paling nanti kalian gambarin kayak gini aja kalau misal hanya pakai 2 titik PVI gitu. Terus untuk gradien sebelum dan sesudahnya untuk yang titik A atau PVI 1 itu gradien sebelumnya dianggap 0% atau dianggap landai. Kemudian yang sesudahnya itu 3,2 dari hasil perhitungan ya. Terus untuk yang PVI 2 ini gradien sebelumnya 3,2 dan sesudahnya itu dianggap landai. Karena dia titik akhir trase. Nah, ini selanjutnya diminta untuk menentukan elevasi muka tanah asli. Muka tanah asli atau tanah dan juga
tentukan elevasi muka tanah aslinya gitu. Nah, ini sebenarnya, untuk yang perhitungan B ini harusnya, lebih baik di dilakukan perhitungan, lengkung vertikal terlebih dahulu. Nah, tapi untuk di soal ini aku kurang tahu dia, nggak diminta untuk ngitung, lengkung vertikal, jadi langsung aja untuk elevasi tanah dasarnya adalah, si elevasi PVI-nya yang diketahui tadi 300.000 dikurangi dengan, total ketinggian lapisan si, perkerasannya gitu. Nah, didapatkan elevasi tanah dasarnya masing-masing. Ini dengan asumsi, elevasi si PVI itu adalah elevasi jalannya ya. Jadi intinya elevasi jalan dikurangi dengan, tebal perkerasan gitu. Terus selanjutnya untuk yang, nomor 4, ini ditanya bila kendaraan berat, memasuki titik A dengan kecepatan 80% dari kecepatan rencana, berapa perkiraan, kecepatan truk di ujung landai atau di titik E. Nah, ini yang pertama kita hitung dulu, panjang landainya berapa. Panjang landai itu, intinya sisi miringnya ya, panjang kelandaian si, apa namanya, si trase yang kita buat gitu. Nah, ini didapetin panjang kelandaiannya sekitar 940 meter, kemudian, persen upgrade tuh gradiennya 3,2%, terus nanti ditarik garis gitu. Ditarik garis, untuk yang sekitar panjang kelandaiannya 900 dan 3,2 ini didapatkan, pengurangan kecepatan hingga 30 kilometer per jam untuk truk. Terus selanjutnya ditanya, apakah menurut Anda di lajur ini perlu lajur pendakian? Terangkan jawaban Anda. Nah, ini untuk, kriteria lajur pendakian, ini ada beberapa, ini aku ambil dari PPT Pabona. Untuk yang arus total, itu kan kita nggak diketahui ya datanya berapa, jadi, nggak bisa ambil kesimpulan dari sini. Kemudian yang, syarat yang kriteria yang ketiga, ini terdapat pengurangan kecepatan sampai 15 kilometer per jam pada kendaraan truk berat. Nah, tadi kan udah dihitung, itu hasilnya 30 kilometer per jam ya, artinya lebih dari 15 kilometer per jam. Jadi, di lajur ini diperlukan adanya lajur pendakian. Nah, selanjutnya, terkait emergency exit ramp atau lajur darurat, ini, kita disuruh bikin kalau misal mau bikin exit ramp itu jenisnya apa dan dimensinya mau bagaimana. Nah, ini untuk, rumusan menghitung si panjang arrested bed-nya. Ini, diasumsiin material yang digunakan materialnya pasir ya. Terus, untuk kecepatannya sekian, untuk nilai kemiringan dan juga nilai kemiringannya 15%, kemudian nilai rolling resistance-nya itu diambil dari yang tabel ini. Jadi didapat nilai L-nya sekitar 180, meter gitu. Dan untuk lebarnya itu sekitar 8 meter. Untuk yang 8 meter ini dari ketentuan ya. Terus, disuruh menggambarkan, sketsa lokasi lajur darurat pada alinyemen horizontal yang sudah dirancang. Nah, jadi ini sebenarnya, sketsa kasar aja. Untuk lajur daruratnya ditempatkan pada turunan, arah balik, jadi dari, E ke A gitu. Jadi, ini ditempatkan pas sebelum tikungan untuk si lajur daruratnya. Kemudian kemiringannya ini, -3,2 karena arah turunnya. Kemudian untuk, kemiringan si, apa namanya, emergency exit ramp-nya ini adalah 15%. Untuk yang 2023 mungkin ini dulu, aku lanjut ke 2022 dulu ya karena soalnya mirip-mirip. Sebentar. Bentar.
Nah, ini untuk yang soal tahun 2022, ini soalnya diminta, untuk nentuin, apa namanya, kelandaian juga sama, dan nentuin, titik PVI-nya, cuman soalnya agak sedikit beda, mungkin sebentar. Oh, soalnya dulu. Nah, ini ya, untuk soalnya yang nomor 3 di tahun 2022, ini tentukan stationing PVI 1 dan juga PVI 2. Nah, untuk PVI 1-nya dibebaskan, untuk PVI 2-nya harus di titik E. Lalu untuk, selanjutnya suruh tentuin gradien sebelum dan juga setelah titik E. Terus untuk yang C, pada stasiun berapa ujung lengkung PVI 2 vertikal berada. Jadi ini perlu buat, kita hitung lengkung vertikalnya ya. Terus untuk yang selanjutnya sama untuk, menentukan elevasi muka tanah asli. Jadi kita lanjut. Ini soalnya mirip ya guys sebenarnya. Jadi untuk, PVI 1-nya ini dipilih pada titik A di stationing 0 dengan elevasinya 100 meter. Sedangkan PVI 2-nya itu di titik E karena tadi udah ditentukan ya. Lalu, dihitung, kelandaiannya sama perhitungannya dengan tadi, dan ini memenuhi syarat karena nilainya masih, 4,12%. Kemudian dihitung, panjang landainya dan didapatkan nilai 480 meter. Yang mana oke, ini untuk, apa namanya, potongan memanjangnya. Bisa dilihat di sini. Terus untuk yang soal B, untuk gradien setelah titik E diasumsikan landai, sedangkan gradien, sebelum titik E itu adalah yang udah dihitung tadi ya, yaitu 4,12%. Kemudian, selanjutnya karena kita diminta untuk menentukan, lengkung, jadi ditentukan dulu untuk, parameter lengkungnya terlebih dahulu. Didapatkan nilai S sebesar 130 meter, yaitu nilai untuk turunan, 5% karena 2 arah. Ini diambil nilai untuk, konservatifnya aja. Terus, yang pertama, dihitung untuk panjang lengkung cekungnya. Ini dihitung dulu nilai A-nya. Untuk yang sebelum tadi diasumsikan landai ya, sama. Terus diasumsikan nilai S lebih dari L, sehingga didapatkan nilai L1-nya adalah 133 meter. Kemudian, dihitung untuk, passenger comfort-nya, didapatkan nilai L-nya adalah 66, sehingga LV yang dipilih ini adalah ini kayaknya salah nulis, 133,4 meter, diambil yang paling maksimum ya. Terus, yang selanjutnya, untuk yang lengkung cembung, dihitung nilai A-nya juga. Terus, L2-nya dengan asumsi S lebih dari L, ini didapatkan nilainya 122,6 meter. Sehingga didapatkan, LV yang dipilih yang lebih besar adalah 122,64 meter. Terus selanjutnya ditentuin untuk, stationing akhir lengkungnya.
didapatkan sekian. Terus selanjutnya setelah hitung lengkung, dihitung elevasi desain jalannya, didapatkan elevasi jalannya untuk yang PVI 1 ini adalah elevasi asli ditambah nilai Y, yakni 100,6 meter. Kemudian untuk PI dan juga PVI 2-nya juga dihitung ya untuk elevasi jalan masing-masingnya gitu. Terus setelah didapatkan si elevasi jalannya, ditentuin elevasi tanah dasar dengan cara menghitungnya sama kayak tadi ya, elevasi jalan dikurangi tebal lapis fondasi dan juga lapis granular. Pokoknya si lapisan perkelasannya. Didapatkan elevasi jalannya sekian. Terus ini untuk bentuk gambaran dari si lengkung vertikalnya untuk yang lengkung cekung dan juga lengkung cembung. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4, soalnya itu, nah untuk yang nomor 4 nih soalnya sama persisnya kayak yang tadi, mungkin kurang lebih sama. Nah, jadi dari yang perhitungan sebelumnya kan udah ada dapat gradiennya tuh, gradien dan juga panjang kelandaiannya. Jadi dari grafik ini kita bisa nentuin si pengurangan kecepatannya. Di sini dapat 21,2 kilometer per jam. Jadi untuk perkiraan di kecepatan di ujung landainya itu adalah 42,75 kilometer per jam. Terus untuk yang ini untuk yang B, lajur pendakian dibutuhkan apabila memenuhi seluruh kriteria berikut. Nah, ini untuk panjang kritisnya karena dia masih oke, jadi tidak terlampaui gitu ya maksudnya. Jadi di jalan ini tidak diperlukan adanya lajur pendakian. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan exit ramp itu sama, dihitung nilai L-nya atau nilai panjangnya dengan menggunakan parameter yang sama kayak tadi ya, yang untuk nilai G-nya diambil dari tabel dengan asumsi materialnya adalah material pasir. Didapatkan nilai L-nya 188,976 meter. Kemudian untuk lajur daruratnya untuk yang sketsanya kurang lebih juga sama. Lajur darurat ditempatkan pada bagian turun arah balik dari E ke A. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, sebelumnya maaf buat yang 2023 ini kayaknya aku bikin sketsanya kebalik, jadi mungkin nanti aku ubah dulu. Jadi harus searah harus sejajar sama arah arus balik ya, kalau yang tadi kayaknya motong gitu. Nanti mungkin di PPT-nya aku ganti. Oke, mungkin sekian, ada pertanyaan dulu untuk nomor 3, 4, atau mungkin nomor 2 juga kalau misal ada pertanyaan boleh. Mau nanya tadi yang Ya. untuk nentuin PVI vertikalnya kan suka-suka kita ya jadinya. Itu Satunya ditentuin, satunya di titik awal gitu. Nah, kalau yang itu sebenarnya kalau menurut aku ya itu tergantung soalnya sih. Soalnya di beberapa soal tuh ada yang harus nyantumin misal yang tadi titik E gitu, atau misal bisa jadi juga nanti misal di soal yang kalian dapet PVI-nya harus masukin titik apa gitu, misal titik D atau yang lain, itu mungkin-mungkin aja. Jadi kalau itu lebih ke tergantung soalnya aja sih, yang penting elevasi di PVI-nya itu diketahui gitu, karena buat perhitungan selanjutnya. Jadi Gitu. kalau misalnya
nggak dikasih tahu PVI-nya boleh mana aja, ambil sesuka kita selama kita tahu elevasinya berapa aja ya. Iya, kalau menurut aku gitu sih. Harusnya begitu. Oke, makasih Bis. Oke. Oke, mungkin tunggu sampai 26 kali ya kalau ada pertanyaan lagi. Oke, karena udah 26 dan kayaknya belum ada pertanyaan lagi, mungkin, aku cukupkan dulu untuk, tutor UTS hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang, udah hadir. Mungkin untuk tutor UTS-nya di sini dulu, untuk bahannya nanti bakalan di-share. Kalau ada pertanyaan juga bisa, mungkin lanjut melalui Line atau yang lainnya ya. Terima kasih. Bis. Untuk tugas yang kemarin Gimana? dikasih lewat Edunex gak kebahas ya Bis? Untuk latihan prautes yang dikasih ke kita sama Pak Bona. Itu sama nggak sih kayak yang di UAS apa? Kayak di pembahasan UAS itu? Nggak diganti angka aja. Oke, makasih Bos. Oke. Oke. Dicukupkan ya berarti. Boleh leave ya guys. Makasih.